guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kasus yang saat ini lagi viral di Indonesia, yaitu tentang pengeroyokan seorang anak SMP yang dilakukan oleh 12 orang anak SMA, dan mereka semua adalah perempuan. Pertama, aku nggak tahu tentang kasus Audrey ini sampai akhirnya sosial mediaku viral dengan hashtag Justice for Audrey. Aku mencari tahu tentang berita ini di internet, dan ternyata Audrey ini adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 12 anak SMA, dan motif pengeroyokan mereka katanya karena seorang cowok. Nggak bisa kita pungkiri kalau sebenarnya kasus pembulian di Indonesia itu sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa aku bilang hal yang biasa? Karena kasus pembulian di Indonesia itu sudah sangat banyak. Tapi kenapa sampai kasus Audrey ini yang menjadi viral? Karena sesuai informasi yang aku baca, kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh 12 orang ini kepada Audrey sudah sangat-sangat gak manusiawi, dan menurut aku sudah sangat-sangat kelewatan. Kenapa? Karena Audrey ini dipukul, kepalanya dibenturkan ke aspal, dan saat dia udah tergeletak di aspal, mereka masih sempat menendang perutnya, siram dia pakai air, dan yang sangat-sangat keterlaluan, salah satu dari mereka mencolok kemaluannya sampai akhirnya terjadi pembengkakan di daerah kemaluannya. Dan katanya mereka melakukan itu agar supaya Audrey ini kehilangan keperawanannya. Aku perempuan dan hanya ngebayangin aja, aku udah turut merasakan betapa sakitnya perlakuan yang dialami oleh Audrey ini. Dan parahnya lagi, ini dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi mereka sama-sama perempuan, tetapi mereka nggak bisa sama-sama ngehargain seorang perempuan. Sebenarnya kalian ini manusia apa binatang? Kalian punya otak untuk berpikir, tapi kalian nggak bisa menggunakan otak kalian dengan baik. Dan yang lebih parahnya lagi, saat para pelaku ini dibawa ke kantor polisi, mereka masih sempat untuk membuat bumerang. Secara tidak langsung mereka menunjukkan kalau sama sekali mereka nggak takut, sama sekali mereka nggak merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan sama Audrey ini. Dan itulah yang membuat netizen sangat gempar, sangat ganas, sangat geram terhadap para pelaku ini. Di sini aku nggak bakal terlalu membahas kasusnya Audrey. Di sini aku akan lebih membahas tentang sebuah pembulian. Entah kenapa di Indonesia pembulian itu kayak udah menjadi hal yang biasa. Bicara tentang pembulian, sebenarnya aku adalah salah satu orang yang beruntung karena aku nggak pernah dibully. Jadi aku sebenarnya nggak tahu gimana sih rasanya dibully. Mungkin pernah sih dibully, tapi dibully sama teman-teman gitu, kayak bercanda. Tapi kalau kayak dibully hati sama fisiknya itu nggak pernah. Dan aku bersyukur. Tapi aku tahu kalau dibully itu rasanya nggak enak. Karena di saat sebenarnya kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan support dari orang lain, kita justru menerima sebuah pembulian yang justru membuat kita lebih down, kita lebih terpuruk, kita lebih merasa nggak berarti, kita lebih merasa kalau nggak ada yang sayang sama kita, nggak ada yang peduli sama kita. Dan parahnya lagi, pembulian ini biasa dilakukan oleh orang yang beruntung terhadap orang yang nggak seberuntung mereka gitu. Entah kenapa orang-orang banyak yang suka ngebully. Ini contoh anak-anak yang kayak bermasalah, suka bikin masalah, kurang beruntung di ekonomi, kurang beruntung di keluarga. Padahal seharusnya kita nggak boleh ngebully mereka. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang sedang mereka rasakan dan apa yang sedang mereka alami. Mungkin anak-anak yang bermasalah itu menjadi begitu karena mungkin keluarganya broken, atau dia nggak bisa ngerasain cinta dan kasih dari keluarganya. Dan seharusnya kita sebagai orang yang lebih beruntung dari mereka, kita nggak boleh ngebully mereka, tetapi kita harus memotivasi mereka, merangkul mereka agar mereka bisa merasakan apa yang selama ini nggak mereka rasakan. Karena ingat guys, dunia ini berputar. Jangan karena kamu merasa kamu mempunyai segalanya, kamu punya kekuasaan, kamu punya jabatan, kamu mempunyai orang tua yang cukup berkuasa, lantas itu bisa kamu jadikan sebagai sebuah alasan untuk membuli orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk melecehkan orang, atau untuk menganiaya orang lain dengan alasan hukum gak akan berlaku sama kalian. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pernah nggak kalian berpikir kalau bullying itu bisa membuat orang depresi, membuat orang minder, bahkan membuat orang bunuh diri? Karena nggak semua orang di dunia ini sama. Ada orang yang saat mereka dibully, mereka tetap bisa kuat. Tapi ada orang yang saat mereka dibully, mereka nggak mampu untuk menahan pembulian itu. Dan akhirnya mereka depresi, mereka minder terhadap orang lain. Dan yang paling parah, mereka bisa bunuh diri. Dan apakah kalian pernah berpikir kalau hanya dengan mulut kalian, hanya dengan perkataan kalian, kalian bisa menghancurkan semangat bahkan kehidupan seseorang? Dan yang lebih parahnya lagi, kalian bisa merenggut nyawa seseorang.
hanya dengan mulut kalian. Jadi buat orang-orang di luar sana yang suka ngebully orang lain, please stop. Kenapa? Karena pembulian itu bisa mematikan karakter seseorang. Dan untuk para pelaku yang sudah ngebully Audrey, yang sudah nakal sama Audrey, sekarang kalian udah ngerti kan gimana rasanya dibully? Dan gimana rasanya dijudge buruk oleh semua orang. Aku udah ngeliat video para pelaku yang minta maaf sambil nangis-nangis di depan media. Kalau kalian nonton video ini, aku mau bilang, hapus air mata kalian dan lihat kembali bumerang yang kalian lakukan di kantor polisi itu. Bukankah kalian merasa hebat saat itu? Bukankah saat itu kalian ngerasa hukum gak mampu untuk mengadili kalian? Dan tadi juga aku udah ngeliat berita di sosial media kalau para pelaku terancam 3,6 tahun di penjara. Dan aku rasa 3,6 tahun adalah waktu yang cukup untuk mereka merenungi kesalahan mereka dan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Dan kita juga berharap semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat semua anak muda yang ada di Indonesia. Kalau pembulian, pengeroyokan, kekerasan itu adalah sesuatu hal yang salah yang gak harus dilakukan oleh generasi penerus bangsa. Dan kita juga berharap semoga gak akan ada lagi Audrey selanjutnya. Dan untuk Audrey, kalau kamu nonton video ini, semangat deh, Indonesia dukung kamu. Karena kami tahu kamu itu adalah anak yang baik. Aku juga udah nge-stalk Instagram Audrey dan ternyata dia adalah seorang anak yang cantik, imut, lucu. Semoga kasus ini gak bakal membuat semangat kamu patah, tapi akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi gadis yang lebih baik lagi. Semoga cepat sembuh deh, dan kamu harus percaya kalau sakit yang kamu rasain sekarang akan digantikan dengan sebuah kebahagiaan dari Tuhan. Saya Indri dan saya Perfena. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada adik Audrey, dan kami meminta betul-betul keadilan itu terjadi buat Audrey dan pelakunya. Bahkan buat kalian yang hari ini masih membuli dan tidak suka untuk dibully, stop lie. Oke, nama saya Gabriel dari Manado. Saya ingin menegaskan bahwa kasus Audrey ini harus segera ditangani, karena takutnya nanti ke depan di Indonesia muncul kasus-kasus yang sama, yaitu kasus bully, apalagi bully untuk anak, di mana kita sudah memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk kasus Audrey ini tentunya sebagai perempuan, saya sangat prihatin akan apa yang menimpa beliau, karena saya tidak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi sama saya. Untuk pelaku yang sudah melakukan tindakannya bisa dikatakan bejat, bisa mungkin boleh diproses menurut hukum yang ada. Halo Audrey, tetap semangat, semoga kamu cepat sembuh. Meskipun di dunia ini banyak sekali orang jahat dan ketidakadilan yang kamu terima, percayalah banyak sekali orang-orang yang mendukung kamu dan akan memperjuangkan keadilan untuk kamu. Karena luka kamu adalah luka kita semua, apalagi generasi kita, generasi milenial. Tetap semangat, jangan putus asa, cepat sembuh Audrey. Jangan tambahkan indra sampai omongan, karena yang di atas tidak pernah tutup mata satu orang. Love you. Halo Audrey, semangat terus buat kamu, semoga bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Kamu pasti akan mendapatkan keadilan dan seluruh Indonesia pasti akan selalu mendukung kamu. Semangat terus ya Audrey.